kalau ada kebenaran itu kan jelas Kristus. Yang kedua firman itu kan jelas Pak. Kebenaran itu tidak bisa dibantah. Berarti kalau orang yang tidak mengikuti firman, petunjuk ya Pak, istilahnya kebenaran, itu berarti kambing ya Pak. Ya. Meskipun benar ya Pak. Udah, itu pertanyaannya agak itu ya. Bagus sudah Pak. Oke, baik Bu Santi, kita sudah menangkap intinya. Oke. Jadi begini, benar Bu. Jadi salah satu Bu ya, tadi memang kebenaran itu adalah Kristus. Itu adalah firman. Nah, ciri orang yang dipanggil dipilih untuk menjadi serupa Kristus tadi adalah yang saya katakan tadi, yang kita akan bahas minggu depan adalah hidup seperti Kristus hidup. Karena 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan wajib hidup seperti Kristus hidup. Salah satunya adalah taat. Karena Yesus sudah menunjukkan taat. Dan ketaatan orang itu bukan karena dia mau taat. Nanti kita akan bahas di situ. Karena Allah memberikan rohnya kepada orang itu supaya taat. Nah, jadi jangan dikira saya taat itu karena saya mau taat atau saya berusaha taat, akan sia-sia. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, sia-sia. Walaupun sudah dikatakan oleh Yeskiel, itu roh Allah akan ditempatkan kepada orang itu sehingga orang itu menjadi taat. Jadi orang yang taat itu Tuhan gambarkan sebagai domba. Karena domba itu bedanya dengan kambing, domba itu sangat mengenal suara gembalanya dan selalu hanya mau mengikut dombanya, mengikut gembalanya. Kalau ibu lihat di video ya, ada video itu menunjukkan bagaimana seorang gembala memanggil domba-domba yang banyaknya sampai ratusan dengan satu panggilan. Wih! Semua dombanya langsung berbalik ikut. Ada orang meniru suaranya si gembala. Mirip benar. Wih! Gak ada yang bergerak tuh dombanya. Nah, itu menunjukkan memang domba itu karakteristiknya hanya mengenal gembalanya dan hanya menuruti gembalanya. Sementara kambing nggak begitu. Jadi kalau ibu katakan kebenaran itu adalah firman, benar. Orang yang taat, benar. Dan itu semua adalah inisiatif Allah. Dan itu dicontohkan oleh Kristus sebagai domba. Sebagai domba. Bukan artinya kita domba kayak binatang, bukan. Karakteristiknya seperti domba. Itu kiasan namanya. Itu kira-kira menjawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya pada. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita closing, Bapak Ibu. Silakan. Silakan Pak Pendeta Libert Cimatupang dari Makassar, silakan Pak. Ya, baik. Makasih Pak Jo, Pak Dodo. Yang pertama tadi udah ketinggalan tentang doa ya. Libert Cimatupang. Ya, tentang doa. Kita lihat, kita meneladani Yesus bahwa Tuhan Yesus sendiri berdoa semalam-malaman sebelum memilih 12 rasul. Kemudian ketika dia juga bergumul akan menghadapi salib, dia juga berdoa. Lalu yang terakhir Yakobus. Jadi sebenarnya doa itu terkait dengan pendoa. Yakobus kan jelas. Doa orang benar. Jadi bukan redaksi doa, bukan format doa. Pendoanya benar atau tidak? Ya. Di hadapan Tuhan tentu. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang keselamatan kan jelas. Jangan dikira yang berseru-seru Tuhan akan selamat, kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Nah yang terakhir ya Pak Carlos, mohon maaf ya, saya sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Jo. Dia minum saja tidak sempat, keringat lalu kita buat perdebatan yang nggak perlu ya. Ini mungkin pelajaran bagi ke depan supaya marilah kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jo. Saya tidak ada maksud lain, saya hanya melihat dari sisi situ bagaimana Pak Jo berkeringat ya, menjelaskan ayat demi ayat ya. Lalu kita timbulkan perdebatan yang mengganggu suasana Pak, sangat mengganggu tadi, makanya saya tidak langsung saya interupsi ya. Jadi mohon maaf kalau Pak Carlos tadi agak sedikit saya mohon maaf, maksud saya baik. Makasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Libert. Ajo, boleh izin menambahkan sedikit. Saya dengan Resa anaknya Ibu Esther.
Oh, silakan. Yang sehubungan dengan doa tadi juga, saya mau tambahkan sedikit aja. Kita sebagai orang yang terpilih, justru identitasnya itu berdoa. Jadi menurut saya malah jangan berhenti, terus berdoa. Karena kadang kita tuh yang bagian kita yang menabur, kadang itu yang menuai bukan kita. Artinya tuh contoh nih, ini contoh. Oma saya berdoa buat anak dan cucu. Itu mungkin yang terasa tuh cucunya setelah omanya nggak ada. Sementara oma itu berdoa. Yang menerima itu, omanya nggak ngelihat cucunya gitu. Tapi cucunya itu menerima hasil dari doanya. Jadi doa itu saya mau sampaikan, terus berdoa sampai lahir, sampai muncul lah hasilnya. Kalaupun nggak muncul hasilnya, suatu saat pasti muncul. Mungkin bukan kita yang menerima, tapi ya, siapapun itu yang Tuhan panggil untuk bisa menerima. Begitu, Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi seperti yang tadi Pak Libert katakan, justru orang benar itu yang malah sering berdoa. Nah, orang benar itu kan orang yang dipanggil, dipilih, diselamatkan, yang percaya. Jadi malah semangat berdoa gitu ya. Jadi tadi yang ada yang menyatakan bahwa buat apa berdoa, justru malah dipertanyakan gitu ya. Jadi sekali lagi tolong dimengerti seperti tadi putra ibu katakan, tadi Ibu Esther katakan, ya memang kita makin giat berdoa. Karena berdoa itu adalah artinya berbicara kepada Allah gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih sekali. Baik, terima kasih, waktu kita sudah